ya. Eh, ulang cok. Alah, ntar lu edit ya. Aman, aman, aman. Oke, baik. Berisik banget gak sih? Udah record belum? Udah. Udah. Berisik banget gak tapi? Enggak, aman, 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 enggak. Oke, gue mulai ya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Danis Faturrahman bersama rekan-rekan saya, Anggito Alif Arifki, Raffi Abdullah, Muhammad Alifian, dan Dafa Taqiyuddin. Di sini kami ingin membuat video presentasi untuk tugas LITP Pekan 6 dan Pekan 7. Selanjutnya akan diteruskan oleh rekan saya Anggito. Oke, pertama-tama kita sebelum masuk ke dalam bagian kuisisnya dulu kita harus mengenal dulu apa itu kuisis. Jadi kuis itu adalah satu platform di mana orang-orang biasa menggunakan sebagai media untuk ujian, memberikan pertanyaan ataupun mengerjakan soal-soal tertentu seperti pilihan ganda ataupun esai. Jadi kuis itu tidak cuma terbatas untuk mengerjakan soal, bisa juga seperti kayak bermain games ketika bersama keluarga ketika waktu senggang ataupun memberikan pertanyaan-pertanyaan random terkait topik-topik tertentu. Alasan kelompok kami memilih Quizizz karena Quiz ini sebagai software pembelajaran yang bisa berdampak bagi pembelajaran di tingkat pendidikan tinggi, khususnya pada jurusan bisnis digital Universitas Pajajaran. Sehingga saran dan rekomendasi kami terhadap platform ini bisa memberikan dampak yang positif bagi kemajuan pembelajaran dengan menggunakan metode e-learning atau digital learning. Lalu untuk software description-nya sendiri, fitur-fitur yang ada di Quizzes ini, yang pertama ada membuat quiz sesuai dengan kemauan kami. Contoh maksudnya apa? Maksudnya setiap pengguna bisa menggunakan quiz ini untuk membuat quiz dengan berbagai jenis pertanyaan seperti pilihan ganda, esai, isian singkat ataupun benar atau salah. Lalu selanjutnya ada metode real time dan penjadwalan di mana setiap pengguna juga bisa menggunakan quiz ini untuk membuat quiz yang bisa dimainkan secara langsung atau dijadwalkan untuk dikerjakan secara mandiri. Yang ketiga penyatuan dengan beberapa media pembelajaran, lalu ada laporan kemampuan peserta quiz, yaitu hasil dari quiz ini seperti apa. Lalu juga ada kumpulan soal-soal di mana uh, pengguna-pengguna yang lain membuat soal, lalu kita mengakses soal-soal tersebut. Lalu untuk aksesibilitas, yang pertama kita bisa mengakses dari website, browser, aplikasi quiz dan koneksi internet. Selanjutnya akan diteruskan oleh teman saya. Selanjutnya untuk strengths and weakness-nya, kelebihan dan kekurangan. Yang pertama untuk di quiz ini itu mudah digunakan. Jadi dimanapun kita berada, kita bisa mengakses quiz ini, mengerjakan quiz ini di mana saja. Dan yang kedua, cocok untuk berbagai keperluan. Jadi materi yang kita buat atau materi yang kita kerjakan, kita bisa bebas memilih tujuan bidang seperti riset, survei, ujian, ataupun menjadi salah satu media permainan ketika berkumpul dengan teman atau keluarga. Selanjutnya bisa diakses di mana saja, digunakan kuis ini bisa digunakan dan diakses di mana saja selama terhubung dengan koneksi internet. Selanjutnya, hasil dari kuis hasil dari kuis ini dapat memberikan analisis data mengenai hasil peserta yang mengerjakan kuis ini sehingga pengambilan kesimpulan dari pengerjaan tersebut juga akurat. Selanjutnya kekurangan atau weakness. Yang pertama yaitu fiturnya limit berbayar. Jadi tidak semua fitur itu bisa digunakan. Ada fitur yang harus berbayar jika ingin digunakan. Yang kedua, ketergantungan pada koneksi internet karena kuis ini berbasis aplikasi atau web. Jadi harus tersambung dengan internet. Jika tidak bisa tersambung internet tidak bisa digunakan. Yang ketiga, kurangnya pengawasan ketika ujian. Jadi meskipun kuis ini mendukung ketika pelaksanaan ujian, tapi kurangnya fitur pengawasan seperti lockdown browser ataupun fitur-fitur pengawasan ujian menyebabkan kuis ini apa ya seperti menjadi opsi untuk diadakan ujian tertulis. Jadi pengawasannya kurang. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang
trial atau simulation process. Yang pertama dari task perform dulu. Jadi software ini itu menawarkan fitur login ada dua, yaitu sebagai guru dan sebagai murid. Nah, nanti dari kami yaitu saya sendiri akan login sebagai guru untuk menguji coba dalam membuat kuisnya sampai ke membagikan kode kepada murid-murid dan teman-teman anggota yang lain akan menguji sebagai murid yang akan menguji fungsionalitas quizzes. Nah, langsung aja ke step by stepnya. Nah, yang pertama itu kita search quizzes di Google. Nah, nanti akan muncul halaman seperti ini. Nah, langsung saja kita daftar gratis kalau belum punya akun. Nah, langsung saja mungkin untuk lebih cepatnya kita login sebagai Google. Nah, lalu muncul halaman dashboard ke bawah. Oke. Nah, nanti di halaman dashboard kita klik di pojok kanan atas itu ada nama kita dashboard. Kalau di halaman ini yaitu Raffi's dashboard. Nah, lanjut. Kemudian, jika ingin membuat kuis, langsung saja klik buat kuis di pojok kanan atas. Nah, tapi sebagai siswa, nanti ketika sudah mendapatkan kode dari guru, langsung aja dimasukkan kodenya dan gabung ke kuisnya. Nah, jika kita mengklik buat kuis, maka akan muncul halaman seperti ini. Nah, di sini kita tuh bisa mencari topik soal dan menambahkan soal yang sudah ada di perpustakaannya Quizizz. Nah, atau kita juga bisa mengimpor soal dengan format Excel dan Google Form. Nah, di sini saya memilih topik ekonomi makro. Lanjut. Nah, di halaman ini setelah kita memilih topik, langsung muncul halaman seperti ini. Nah, di sini kita bisa mengatur waktu per soalnya dan juga poin yang didapatkan oleh siswa nantinya. Nah, jika Anda lihat di pojok kanan atas itu ada klik pengaturan. Jika diklik maka akan muncul halaman seperti ini. Nah, di sini kita bisa eh, menuliskan judul kuisnya dan mata pelajaran dan sebagainya. Nah, jika kita klik selanjutnya, klik tugaskan PR, maka akan muncul halaman seperti ini. Di sini langsung ke bawah. Ke bawah. Ke bawah, Will. Nah, nah di situ langsung aja kita klik-klik tugaskan PR langsung ke selanjutnya gitu. Nanti langsung kita muncul kode siswa yang dapat dibagikan ke para siswa. Lanjut ke feedback dari masing-masing anggota. Nah, dari saya sendiri karena merasakan fitur dari sebagai seorang guru, saya menemukan platform ini tuh membantu karena memudahkan pengguna dan sangat fleksibel dan interface-nya sangat intuitif. Nah, juga tapi di balik itu semua ada kekurangannya yaitu dengan versi gratis yang digunakan itu tidak ada akses ke integrasi LMS atau kontrol lebih ketat saat ujian. Jadi ketika ujian ya kita gak bisa ngecek ini murid curang atau enggak gitu. Nah, untuk saya simpulkan langsung dari teman-teman yang lain bahwa sebagai murid, para murid itu merasa bahwa platform ini tuh sangat menyenangkan dan sangat interaktif. Apalagi ketika kita mengisi kuisnya itu ada fitur menambah poin atau mengambil poin dari teman lain seperti itu. Lanjut ke collaboration tools use. Untuk collaboration tools-nya, itu yang pertama kita menggunakan Google Docs. Fungsi utamanya untuk kita membuat laporan dari hasil pengerjaan dan detail tugasnya itu menyusun dan mengedit laporan proyek bersama-sama, memberikan komentator untuk umpan balik dan melacak perubahan dan revisi dokumen. Untuk alat kedua, kita menggunakan Notion. Fungsi utama dari Notion ini sebagai manajemen proyek dan basis pengetahuan. Detail tugasnya membuat jadwal proyek dengan penjelasan, organisasi materi penelitian, dan menyematkan catatan dan agenda.
Alat ketiga yang kita gunakan yaitu aplikasi WhatsApp. Fungsi utama dari aplikasi WhatsApp ini yaitu komunikasi dan update. Untuk data tugasnya, yang pertama mengkoordinasi keputusan cepat melalui grup, kemudian berbagi tangkapan layar atau catatan tugas, dan yang ketiga panggilan suara. Untuk alat keempatnya yaitu Zoom, yaitu kita gunakan sebagai tempat untuk rapat virtual dan diskusi. Detail tugasnya mengadakan rapat tim mingguan untuk membahas tugas kemajuan tugas-tugas ini. Untuk selanjutnya untuk challenge dan solusinya. Dari tugas yang telah diberikan memang ada sedikit kendala dalam pengerjaannya dikarenakan kita sedang menjalani masa liburan dan adanya keperluan masing-masing anggota sehingga menjadikan proses tugas agak berjalan cukup lambat. Tetapi dari sini kita memiliki solusi dengan adanya alat-alat yang telah kita gunakan tadi membantu kita dalam mengerjakan kelompok dan kita juga telah membagi job sesuai dengan kemampuan dan kesepakatan bersama. Mungkin bisa dilanjutkan. Baik, mungkin sekian presentasi laporan dari kelompok kami. Selanjutnya saya akan menampilkan hasil Notion yang telah kelompok kami buat. Kelihatan nggak? Baik, jadi pertama di sini ada halaman pertama yaitu project objektif, group member dan sebagainya. Di sini saya menjalankan yang pertama project objektif dari kelompok ini yaitu tujuan tersendiri dari project ini yaitu menganalisis suatu platform LMS. Selanjutnya ada group members and roles. Di sini adalah anggota kelompok kami sendiri dan juga kontak yang bisa dihubungi dan juga peran masing-masing dari kelompok kami. Selanjutnya ada timeline. Di sini ada dua timeline yaitu timeline meet untuk membahas progres tugas dan juga timeline untuk test tracker untuk Kanban board. Selanjutnya ada group report. Di sini group report sendiri kami buat. Selanjutnya ada presentation planning. Selanjutnya di sini ada timeline untuk itu sendiri. Lalu ada jadwal meeting kami dan juga bukti meeting dan media yang digunakan. Lalu task tracker Kanban board itu sendiri yang telah kami selesaikan. Mungkin sekian dari kami. Saya Uldani Sufatur Rahman dan rekan-rekan saya Anggito Alif, Raffi Abdullah, Muhammad Alifian, dan Dafa Takiuddin. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.